Shalom, perkenalkan nama saya Hans Anderson Bantobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24029 dari IF2. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kelima, di mana kita diberikan studi case dengan modul praktikum 5, studi kasus Java UPP. Di mana kita diminta membuat aplikasi to-do list dengan menerapkan prinsip green arsitektur. Yang pertama kita dituntun untuk membuat workshop baru. Lalu pada workshop tersebut kamu buat proyek seperti berikut. Lalu modifikasi entity. Lalu selanjutnya ada modifikasi file repository. Lalu memodifikasi file service. Lalu memodifikasi isi util. Modifikasi view. Lalu memodifikasi isi file aplikasi Java. Lalu mengcompile dijalankan aplikasi pada terminal dengan menuliskan perintah compile seperti yang disarankan sebagai berikut. Nah, untuk tugasnya di mana kita untuk pertama adalah membuat kelas diagram. Buatlah kelas diagram dengan kelasnya untuk setiap kelas sesuai dengan terdapat pada bagian B, kecuali untuk kelas app Java. Silakan menggunakan aplikasi Visual Paradigma untuk membuat kelas diagram yang dapat diunduh pada link berikut. Nah, nanti itu saya akan kirimkan, saya sudah membuatnya. Dan selanjutnya ada minta kita untuk melengkapi fitur. Lengkapilah implementasi kode program pada bagian B agar fitur-fitur berikut dapat bekerja dengan baik. Di mana kita diminta untuk mengubah data, mencari data, mengurutkan data. Nah, untuk kode tersebut saya sudah membuatnya. Ini dia kodenya. Dengan tadi dengan kode awal ada di sini dengan entity to do Java. Di mana ada page entity itu menentukan paket atau folder logika tempat kelas to do berada yaitu entity. Itulah tadi eh, programnya yang kita buat. Lalu selanjutnya ada public class to do, di mana itu seperti biasa mendeklarasikan kelas to do sebagai publik, artinya bisa diakses dari luar page. Lalu ada juga public static integer total sama dengan 0, di mana itu variabel statik untuk menghitung total to do yang pernah dibuat atau counter ID otomatis. Lalu ada private integer ID, private string title, private boolean finish, di mana ada file ID, nomor unit to do, ada file title judul to do, lalu file finishnya sebagai status selesai. Lalu selanjutnya dari sini public to do string title, di mana ada set ID, this title sama dengan title, this finish sama dengan false. Di mana konstruktor dipanggil saat membuat to do baru, lalu set ID menaikkan counter ID-nya. Lalu judul di set sesuai parameter. Selanjutnya ada status selesai jika default-nya salah atau false. Lalu selanjutnya ada di sini private void set ID total plus plus ID total. Di mana private method menaikkan total lalu simpan ke ID. Lalu selanjutnya ada public integer get ID return ID. Itu artinya getter untuk fungsi ID-nya. Lalu ada public string getLine, return title untuk getter untuk title-nya. Lalu untuk setter untuk mengubah title di mana ada public void set title, string new title, this title sama dengan new title. Lalu ada selanjutnya public boolean is finish untuk getter finish. Untuk setter mengubah status finishnya ada public void set finish, boolean finish. Lalu untuk override override-nya ada di sini override to string supaya ketika sistem outprint line-nya to do keluar format ID title selesai atau belum selesai. Nah, itu public string to string return ID plus lalu ada slash lalu ada title plus slash slash lagi plus finished selesai atau belum selesai. Lalu kita berangkat ke pada page repository. Di mana ada page repository ini, seperti biasa ada page repository, import, entity to do, di mana itu menentukan page repository-nya dan mengimpor kelas to do-nya, public interface to do repository, lalu ada interface untuk kontrak repository to do, lalu ada di mana to do, report, report get all to do. Itu mengambil semua to do-nya. Lalu ada void report add to do new to do, itu menambahkan to do baru. Lalu boolean report remove to do untuk hapus to do berdasarkan ID. Lalu boolean report update to do, integer ID to do, string new title, boolean finish it, itu mengupdate to do berdasarkan ID-nya. Lalu ada to do reposters to do string keyword,
mencari to do berdasarkan kata kunci. Lalu ada void report store to do string order by boolean ascending. Itu untuk mengurutkan to do berdasarkan order by dan arah ASC atau DEX-nya. Lalu selanjutnya ada file selanjutnya di bagian page to do. Ada namanya to do repository implementasi. Itu artinya di mana ada page page-nya import Java util array, import Java util komparator, di mana ada page dan import untuk to do array sort dan komparator, di mana ada public class untuk seperti biasa mengimplementasikan, lalu ada array penyimpanan to do yang berkapasitasnya 10, lalu ada override itu untuk mengembalikan array to do-nya, lalu ada override yang kedua di mana public void report add to do new, to do resize full, for integer sama dengan 0, i lebih kecil dari data length, if data dengan array i sama dengan 0, data dengan berisikan i sama dengan new to do, maka break. Itu di mana untuk mencek apakah array penuh. Jika ya, perbesar. Cari indeks kosong, letakkan, tambahkan to do baru. Lalu untuk override yang ketiga, di mana ada itu untuk mencari to do sesuai ID. Lalu jika ketemu, geser elemen setelahnya ke kiri, lalu hapus. Waktu punya hapus. Lalu kembalikan true jika berhasil. Itu untuk override yang ketiga. Lalu selanjutnya untuk override yang keempat, di mana ada di sini boolean report update to do integer ID to do string new title boolean finished. Lalu ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari data length, i plus plus, if data i 0, data i get id sama dengan id to do, data i set title new title, data i set finished return true. Itu untuk mencari to do sesuai id lalu update title dan statusnya. Lalu ada di sini override yang selanjutnya itu digunakan untuk loop semua to do. Cek apakah judul mengandung kata kunci, lalu masukkan ke list hasil, lalu konversi ke array-nya. Lalu untuk override yang selanjutnya ada di sini gunanya apa namanya? Gunanya mengurutkan array sesuai order by ID title finish ID title finished, itulah yang ini. Lalu di mana untuk null dipindahkan ke akhir bisa ascending atau descending. Lalu ada selanjutnya ada di sini helper method, di mana ada private boolean is full for to do data, if to do null, return false, di mana untuk mengecek apakah array penuh. Lalu selanjutnya ada private resize is full, itu jika penuh gandakan kapasitas array. Lalu kita berangkat kepada page yang selanjutnya, di mana di sini ada service. Nah, untuk service sendiri terdiri dari page service, public interface to do, itu interface service untuk to-do-nya, lalu ada voice service show to do, add to do, remove to do, update to do, search to do, lalu sort to do. Itu untuk digunakan metode-metodenya pada layer view. Lalu ada selanjutnya selanjutnya di sini ada to do service implementation, di mana seperti biasa page service import entity to do, import repository, import kelas yang dibutuhkan, lalu ada public class to do service, EMPL, implement to do service, private to do repository, implementasi service menggunakan to do repository. Lalu ada public to do service EMPL, to do repository, this to do repository sama dengan to do repository, itu untuk konstruktor menerima repository. Untuk operator yang pertama, di mana itu digunakan untuk menampilkan daftar to do, itu dia yang ada pemisalannya for to do's, if to do sama dengan null, counter plus plus, system out println to do, else break. If counter lebih kecil dari sama dengan 0, sistem out println tentu datanya to do belum tersedia. Jika datanya 0 atau lebih kecil, makanya yang keluar itu error. Lalu menampilkan data to do. Itu untuk override selanjutnya, mana itu menambahkan to do baru. Untuk override selanjutnya,
ada di sini service remove to do, di mana untuk menghapus to do dengan validasi pesan error. Lalu ada selanjutnya service update to do, di mana untuk mengupdate to do dengan validasi pesan error. Lalu yang selanjutnya ada override selanjutnya, di mana untuk service search to do menampilkan pencarian to do. Lalu ada yang selanjutnya override service sort to do, itu digunakan dalam memanggil repo sort to do untuk mengurutkan. Lalu selanjutnya kita berangkat kepada fetch page yang selanjutnya, fetchutil.java, di mana ada di sini seperti biasa fetchutil import Java util scanner, di mana itu sama aja dengan yang sebelumnya, untuk import scanner dan untuk import keyword. Lalu selanjutnya ada public class input util, di mana scanner sebagai input globalnya. Lalu ada public static string input, string info, system out println, info plus, lalu titik dua, itu input dengan line baru. Lalu ada public static string input inline string input, info, system out println, info plus apa titik dua return scanner next line, itu input di baris yang sama tanpa nilai tambahan. Lalu ke selanjutnya ke page selanjutnya ada di sini page view. Hmm. Seperti biasa ada page view, import service to do service, import util, input util. Di mana ada page view ini dan import service plus util, itu ada juga public class to do, private to do service, itu kelas view menggunakan service. Lalu ada konstruktor untuk menerima service. Lalu kita ada ke main utamanya, yaitu ada di sini. Public void view to do, while true system eh, to do, service show to do, sistem println menu, tambah satu 2 titik ubah, 3 titik cari, 4 titik urutkan, 5 titik hapus, lalu X itu untuk keluar. Var input util, input pilih, lalu var stop jika sama dengan false. Lalu switch input, jika case-nya satu, maka terbuka view add to do. Case kedua, view update to do. Case ketiga, view search to do. Case keempat, jika dipilih tekan 4, maka view sort to do. Jika pilih tekan angka 5, view remove to do. Jika ditekan tanda X, maka stop sama dengan true. Lalu default sistem printout pilihan tidak dimengerti. Itu artinya jika selain dari 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan X. Lalu if stop, maka break. Lalu ada fitur tambahan. Di sini ada fitur tambahannya, di mana ada public public view add to do system out println menambah to do var title input util input inline judul X jika batal if title equals X system out println penambahan to do dibatalkan. Lalu ada di sini fitur hapus view remove to do, lalu ada fitur ubah view update to do, lalu ada fitur cari view search to do, Visual Studio. Lalu ada fitur selanjutnya itu View Short To Do. Itu digunakan untuk mengurutkan. Lalu kita ke berangkat ke file yang ini app Java main itu mengimport semua kelas yang dibutuhkan, lalu membuat instance repository, service, view, lalu menjalankan menu utama program. Nah, untuk kesimpulan kodenya, app itu membuat objek to do repository, to do service, to do view menampilkan menu input user, to do service mengolah logika bisnis, lalu to do repository menyimpan dan mengambil data di array to do. Lalu kita akan mencoba mengcompile terlebih dahulu. Kita compile terlebih dahulu. Hmm, Seperti yang ada pada modul, dia diminta ya ada ketentuan compile-nya. Berhasil, lalu kita akan coba run. Nah, seperti yang tadi kita kerjakan, ada dia, dimana kita diberikan daftar to do belum belum tersedia, maka kita disuruh memilih menu tanda, tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Tapi kita akan membuat sesuai yang ada pada output yang ada di modulnya.
Ini dia. Kita akan salin terlebih dahulu inputnya seperti ini. Ctrl C, lalu Ctrl V. Stay. Nah, ini dia sesuai apa yang pada harapkan pada expect outputnya. Di mana ada di sini tambah, ubah, cari, urutkan, harus keluar. Kita akan coba sekali lagi yang TC02. C02. Kita akan coba mengcompile lagi. Ini. Lalu kita Ctrl V. Nah, sesuai yang ada pada harapkan, daftar to-do-nya seperti ini, belum selesai, belum selesai. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.